Oke, di sini melanjutkan ya. Di sini sepertinya apa? Kita perlu background agar tidak apa namanya ya, biar kelihatan bernyawa gitu gamenya, ada nyawanya gitu. Bukan nyawa yang ini maksudnya hidup 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 gitu. Scene-nya hidup. Oke. Dengan cara pertama kita apa? Bisa kalian kalau jago gambar yang menggambar, atau seperti saya yang nggak jago gambar, saya pilih saja di sini di open game art, saya download misalnya ini. Oke, saya download dulu. Oke, saya ekstrak. Oke, satu aja. Saya drag and drop ke mana ya, ke sprite. Oke, di sini jangan lupa multiple dijadikan single dan apply. Setelah itu kalian tinggal klik kanan. Biasanya sih apa namanya, pakai itu sih, kalau nggak mau pakai kayak gini, di renderingnya itu di main kamera kalian bisa otak atik, tapi saya pilih di sini saja. Oke, seperti itu. Dan di sini di sprite rendernya kita pilih sebentar ya. Nah, di sini, nah nih yang baru di download. Oke, lu besar banget ya, kita kecilin. Mungkin kayak gini aja lah. Oke, di sini kita bedakan ya sorting layernya ini, agar nanti misal kita buat objek baru dari sprite, biar tidak apa tumpang tindih atau bingung nantinya yang ini backgroundnya. Jadi di sini layernya add sorting layer, sini saya buat BG atau background begitu ya. Di sini BG. Oke, itu ada di depan, berarti BG nya kita pindah seperti ini ya. Nah, jadi backgroundnya ada di sini, ada yang paling atas. Oke, seperti itu ya kira-kira. Lompatnya tinggi banget ya, 500. Ini sebenarnya bisa kita apa namanya, buat script layernya lebih advance lagi nanti ya, tapi karena ini untuk video awal buat pemula, jadi seperti ini saja. Kalau yang lebih advance nanti bisa playernya ini, kalau dari atas ke bawah gini, biasanya kalau dalam fisika tuh gravitasinya ya makin cepat gitu kan, tarikan dari bumi begitu. Oke, di sini saya masukkan ini ke main kamera aja gitu.
save. Oh, mungkin yang selanjutnya nih biar apa namanya tidak sepi, kita buat platformnya nih agak banyak kan ya, yang banyak lah. Oke, sini mungkin lagi ya, duplicate, Ctrl D seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat karena dia tidak ngikut kamera atau kameranya tidak ngikut player, maka di sini di tab gamenya ini playernya keluar ya dari pandangan kameranya. Kalian bisa masukkan script mengikuti kamera buat, atau kalian juga bisa seperti ini saja, drag playernya ke main kamera. Nah, jadi dia jadi childnya si main kamera. Jadi setelah di play, maka bukan, maksudnya dia ngikuti player, maaf. Nah, ini seperti itu. Jadi dia si kamera bakalan ngikutin playernya, dan karena backgroundnya ini ada di dalam main kamera, maka backgroundnya juga bakalan ikut playernya, begitu. Nih, tapi di sini tidak enaknya ya kalau si player ini ke kanan atau ke kiri, maka scale dari ini backgroundnya bakalan sama ke kanan, jadi negatif juga, begitu. Kita coba lihat. Jadi dia gambarnya juga ikut ya. Tidak apa-apa lah, kayak gitu dulu karena ini video awal. Untuk yang selanjutnya kita bakalan pakai script saja. Oke, agar tidak sepi di sini kita mungkin membutuhkan seperti ini, jebakannya jangan lupa kita aktifkan agar ada tantangannya bagi si player ini ya. Kayak begini, dan kita taruh batu eneminya di sebelah sini. Kita coba dulu. Oke, sebenarnya walaupun dia nyawanya sampai negatif juga gak apa-apa kok. Kita kan belum implementasikan gimana playernya mati kan. Oke, kayaknya nih backgroundnya agak terlalu terang gitu ya, banyak putih-putihnya. Nah, begini sajalah. Oke, setelah itu kita implementasikan bagaimana si player ini
mati menyebabkan game over gitu ya, kalau nyawanya kurang dari satu. Oke, kita buka scriptnya dulu, player. Oke, di sini nah kita taruh di dalam ini ya, collision enter, atau di sini nggak apa-apa di update di dalam method update. Tapi kan di sini kita apa, yang berkurang kan lewat sini ya, lewat collision dulu kan. Jadi kita jika nyawa kayaknya editornya masih belum benar-benar selesai loadingnya ya. Oke, kita close, kita buka lagi. Oke, kita buka lagi. Kayaknya belum ya. Nah, sudah. Oke, kita tuliskan if nyawa kurang dari satu, maka destroy game object begini. Oke, kita tes dulu ya. Terlalu banyak lagi nyawanya. Oke, 20, 10. Nah, dia di sini ada tulisan display no camera rendering karena memang playernya terdestroy dan kameranya juga ikut terdestroy karena kamera ini ada di dalam player, jadi childnya si player. Jadi kayak gitu. Oke, ini mengganggu banget backgroundnya ya. Kita buatin script aja lah biar udah ke kanan kiri ngikuti playernya. Kita create no behavior script background. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan apa, transform dari playernya. Jadi vector 3
Dan di sini kita buat transformnya ya, public transform player. Dan di sini player sama dengan object dot find tag player dot transform. Oke. Dan di sini di vektor 3 pl nya ini kita tuliskan pl dot x, pl dot y, pl dot z. pl player dot x, player dot y, dan player dot z. Jadi dia buat posisi baru ini ya, player x, player y, player z. Ini menunjukkan posisi dari playernya, dan kita harusnya kalau dia ngikuti position lupa pemirsa. Clear di sini. Setelah itu kita jadikan transform dot position sama dengan pl dot ini harusnya ditambah mungkin 5 atau 10. Kita coba. Kita jangan lupa nih playernya diubah tag player, save, dan kita masukkan script background ke backgroundnya yang ini. Saya ubah juga ini background. Oke, save. Oke, sudah betul. Jadi dia tidak tidak ikut lah tidak ikut transformnya, skillnya ini tidak ikut berubah. Jadi dia backgroundnya tetap kayak gini ya. Kalau tadi dia kan kebalik, kelihatannya kebalik itu tadi. Oke, kita tentukan saja yang ini, kita masukkan luar, load expose, atau kita tambahkan juga yang G nya. Nah, di sini kan masih 0 ya. Kita coba dulu lah.
mungkin kayak gini, 8 ya, 8 dan 6. Oke, 8 6 save. Oke. Nah, tapi kalau kayak gini, oke, kita ubah 4 karena dia kalau balik, playernya balik, ininya expose-nya nanti juga balik ngikuti playernya ya. Oke, di sini saya jelaskan ya. Pertama di sini kita buat variabel transform player, dan di sini ada x position dan y position untuk menambahkan jarak agar backgroundnya tidak benar-benar sama persis letaknya di depan player gitu, x sama y nya. Di sini di metode update pertama kali yang ini transform, kita referensikan dia mencari objek yang mempunyai tag player, dan kita ambil transformnya. Setelah itu kita buat vektor 3 atau letak baru x, y, z ya, dengan referensi dari posisi player x, posisi player di y, dan posisi player di z begitu. Dan kita tambahkan x pos dan y pos. Setelah itu kita transform posisinya, ubah posisi dari backgroundnya ini untuk terus-terusan mengikuti ini vektor 3pl ini yang merujuk referensi dari letak dari player begitu. Semoga jelas ya. Oke, karena kita sudah membuat backgroundnya, mungkin di sini setelah itu kita buat UI untuk game over mungkin. Oke, dengan cara kita klik di sini, klik kanan UI, kita klik button Take Mesh Pro. Oke, di sini button sudah ada, kita posisikan. Kok button dulu sih? Mungkin image dulu ya untuk background dari UI game overnya. Oke, di sini UI game over, kita lebarkan, mungkin lebarnya 400 200. Oke. Setelah itu di dalam ini kita buat colornya transparan lah, nah seperti itu. Nah setelah itu kita masukkan button try again di dalam ini. Oke, UI kliknya di sini ya, agar langsung jadi child game over. Klik kanan UI button, nah gitu. Setelah itu kita kasih nama try again. Untuk mengubah ini, si tulisan ini, kita ini buka segitiganya ini, di drop downnya, dan kita klik text. Di sini kita tuliskan try again. Oke, begitu. Kita save. Nah, di sini dia masih tidak ada fungsi ya.
tidak ada fungsi apa-apa. Untuk menambahkan fungsi, pertama kita buat script lagi. Di sini kita tuliskan game UI manager. Kita buka game UI manajernya, dan di sini di script kosong ini kita buat metode baru, yaitu void, jadikan public ya, public void try again. Oke, kita buka tuh kali bracket, tutup kali bracket. Setelah itu di sini kita bilang pertama mungkin kita pakai scene manager ya, using Unity engine dot scene management. Di sini scene manager dot load scene. Sini kita pakai nama scene-nya, yaitu apa di sini, sample scene. Di sini ya namanya, ini scene dari ini sample scene. Save. Dan untuk apa namanya, membuat ini si UI ini muncul ketika player mati, pertama ini sembunyikan dulu ya, UI game overnya kita sembunyikan, kita nonaktifkan dulu. Ini harusnya nanti ya ditulisnya, tapi gak apa-apa. Oke, public game object game over UI. Nah di sini kita tuliskan lagi public void game over UI aktif. Dan di dalam ini kita tuliskan game over UI dot set active true, seperti itu. Klik save. Nah di sini maksudnya kita referensikan game object di sini, yaitu game over UI. Setelah itu mungkin masukkan sajalah langsung sini, mana game UI manager sini, dan kita masukkan game over UI nya ke sini ya, sambil nanti dia kalau apa playernya mati, kita panggil script game UI manager ini lewat script player, karena kita sudah membuat apa ini public, metode ini public, kita bisa panggil lewat sini dengan cara kita manggil canvasnya, karena scriptnya ada di dalam canvas ya, canvas ini dengan cara kita tuliskan referensi dari game ini, game UI manager public game UI manager GUIM. Oke, dan di sini GUIM sama dengan game object dot find, kita cari game objeknya yaitu canvas, dan kita
ambil komponen scriptnya, yaitu game UI manager. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau nyawa si player sudah ada begitu, sudah 0 atau kurang dari 1, maka kita panggil game dot mana yang kita tulis tadi, game over UI. Nah, yang ini kita panggil metodenya dan kita save. Oke, sudah kita save. Kita coba dulu. Oke, let's go. Nah, dia apa namanya, game overnya dia sudah muncul ya. Tapi sayangnya di sini kameranya kita tetap ada di dalam player ya. Jadi mungkin lebih enak kita keluarkan saja kameranya, dan dia dan main kameranya ini, karena dia ngikuti si player juga ya, mendingan kita taruh di dalam background aja. Kita coba. Nah, dia kameranya tetap ada, tapi sementara itu layernya dia sudah mati. Oke, tapi tombolnya di sini kita belum implementasikan ya. Jadi caranya untuk membuat tombol yang barusan yang ini, tombol try again-nya bisa ada actionnya untuk ngulang gitu, ngulang scene-nya. Maka di sini di inspektornya kita di sini on click ditambah, dan kita masukkan canvasnya, game UI manager, dan yang ini method try again. Oke, kita matikan dulu lah ini, dan reduce dulu lah nyawanya biar tidak kebanyakan. Oke, kita tes lagi. Oke, di sini kita try again. Nah, dia bakalan ngulang lagi ya. Oke, sudah berhasil. Nah, setelah itu mungkin kita juga harus menambahkan yang namanya finish ya, atau finishnya nanti saja kita buat. Mungkin sekarang suara dari playernya agar tidak hening begitu ya. Oke. Saya buat dulu, atau di sini saya sudah menyiapkan ya audionya. Jadi saya buat folder baru, audio gitu.
Dan di dalam sini saya akan masukkan ya, apa namanya, ini audionya ke dalam sini. Nah, di sini saya ada 3. Di sini ada suara langkah kaki ya. Dan ini suara koin. Oke. Untuk suara kakinya kita akan masukkan sekarang saja ya, dengan cara di sini disiapkan, kita klik ke playernya, add component. Mungkin karena playernya mempunyai beberapa audio, misal ketika melempar kunai dan berlari beda kan suaranya, maka kita buat empty game object di dalam player, dan kita buat sini audio, dan kita buat empty lagi di sini saya buat step audio. Dan di dalam step audio saya add komponen, add source, dan kita yang ini drag and drop audionya, save dulu, kita coba dulu ya. Tidak ada suara apa-apa karena kayaknya nih terlalu kecil ya suaranya. Kita coba lagi lah. Nah, di sini mendingan kita kan ini kan harusnya setiap dia melangkah kan suaranya tak tak duk tak duk tak duk seperti langkah kaki kan. Untuk mengimplementasikan itu kita masuk ke dalam script player dan kita buat public audio source step, dan kita buat metode public step sound, public void step sound, begitu. Dan di sini kita bilang step dot play. Oke, save. Nah, setelah ini tidak langsung bisa ya. Pertama kita harus ke window animation, kita sesuaikan langkah kaki berlarinya dengan audionya. Oke, kita buka yang ini dan kita sesuaikan. Oke, sepertinya di sini ya. Nah, waktu nginjak tanahnya gitu. Nah, di sini saya pencet add event. Setelah itu di sini ada inspektornya animation event, dan kita pilih function player method step sound. Setelah itu di sini lagi kita tambah add event sama ya, seperti itu. Kita save. Setelah itu kita coba. Belum ada ya. Oh ini
Jangan lupa ya, kita di sini kan tadi buat audio source-nya ya, step. Jadi di sini kita drag and drop yang ini, yang ada audio source-nya. Mana? Ini. Save. Kita play. Coba. Mana suaranya nih? Jangan-jangan terlalu kecil lagi. Cobalah kita yang ini aja. Kenapa ya? Oh, ini Unity saya mute tanunya ya, apa editornya, jadi tidak kedengeran. Kayaknya sekarang sudah deh. Nah, ya betul. Oke. Saya kembalikan lagi ke yang awal. Oke. Nah, dia langkah kakinya sudah ada suaranya. Seperti itu. Dan mungkin waktu dia melompat kalian bisa menambahkan juga ya. Coba di sini ada gak? Nah, ini mungkin. Oke. Nanti asetnya mungkin saya bisa apa namanya, masukkan juga ya. Oke, di sini di dalam objek audio kita buat empty lagi di sini, jam audio, dan kita masukkan juga audio source ke sini, jam, dan kita referensikan di sini, public audio source jam, dan kita buat juga metode publiknya, public void jam sound. Oke. Jams dot play. Oke, setelah itu di save. Di save. Kita masuk ke yang namanya animasi lagi ya, window animation. Kita ke jam yang ini, masukkan di sini saja, add event, player, method, jam sound. Klik save, kita play. Oh, jangan lupa ya, di assign juga yang ini, jam
audionya ke audio source jams. Jadi begitu. Keras banget ya volume dari lompatnya ini. Kita kecilin. Tetap. Nah, mungkin begitu. .3. Oke, save. Untuk selanjutnya mungkin kita bakalan membuat apa namanya, koin mungkin ya, koin untuk diambil sama playernya begitu. Oke.